Shalom. Selamat pagi sahabat Delima yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Renungan kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yehezkel 18 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rasanya sangat bahagia bila kita memiliki sesuatu barang yang sudah lama kita inginkan, lalu barang itu dengan hasil pencapaian kita sendiri dapat kita miliki. Rasa bangga pasti ada. Rasa puas pasti ada juga dengan cara pencapaian kita itu tadi. Tetapi Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak semua hal yang bisa kita punya dengan cara dan usaha manusia itu sendiri. Ada yang menjadi hak kita dan ada yang menjadi bagian dari kehidupan kita yang harus kita olah, yang harus kita tata. Tapi terlebih dan yang paling istimewa adalah bagian atau milik Tuhan di dalam kehidupan kita ini yang tidak bisa kita cari dan yang tidak bisa kita andalkan dengan kekuatan diri kita sendiri, yaitu jiwa kita adalah milik atau punya Tuhan. Dalam nats ini rupanya orang Yahudi percaya bahwa mereka dihukum karena dosa-dosa para leluhur dan menganggap Allah tidak adil dan tidak benar di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa dosa-dosa mereka lebih parah daripada dosa-dosa para leluhur mereka. Mereka menganggap sampai ke pembuangan bukan karena mereka, tetapi itu adalah dari dosa leluhur mereka. Sehingga nats ini mengajarkan kebenaran dasar bahwa setiap orang bertanggung jawab kepada Allah atas hidupnya sendiri. Dan bahwa setiap orang berdosa yang secara terus-menerus mengulangi kembali dosa-dosanya, berbuat dosa-dosa di dalam kehidupannya, akan mati secara rohani dan menderita hukuman kekal. Jadi kita berdosa bukan karena ulah orang tua kita dan bukan karena dosa-dosa nenek moyang kita seperti yang dipikirkan oleh bangsa tersebut sehingga mereka digiring sampai ke pembuangan. Dijelaskan juga dalam nats ini, jiwa kita, baik ayah maupun jiwa anak kita adalah milik Tuhan. Allah adalah pemilik semua jiwa. Artinya bahwa setiap manusia tidak ada wewenangnya terhadap jiwanya sendiri, atau tidak ada haknya dan kuasanya untuk dirinya sendiri. Tetapi jiwa kita, hidup kita secara totalitas kehidupan kita ini adalah milik Allah. Dari firman ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari bahwa sesungguhnya kita adalah kepunyaan Allah. Tidak ada seorang pun pantas berbuat sesuka hatinya dan tentunya melanggar ketetapan-ketetapan Allah dan peraturan-peraturan yang telah diperbuat oleh Allah sesuka hati manusia itu untuk melakukan di dalam dirinya sendiri. Tentunya kita sungguh bersuka cita menjadi kepunyaan Allah karena Allah memperhitungkan kita apa yang akan kita perlukan, memperhitungkan hidup kita ini, sekaligus memberi jaminan bagi jiwa serta dalam kehidupan kita ini.
Dengan demikian Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap manusia bertanggung jawab atas dosanya sendiri dan ketidaksetiaannya untuk percaya kepada Kristus sebagai juru selamat dan menjalankan hidup yang benar. Sehingga itu Rasul Paulus mengatakan kembali prinsip yang benar dengan mengatakan sebab upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, yang tertulis dalam Rom 6 ayat 23. Oleh sebab itu kita harus tunduk sepenuhnya di hadapan Allah dan harus memberi tanggung jawab kepadanya atas penggunaan jiwa kita. Dan kita harus bertanggung jawab penuh atas semua dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, jangan mengulangi dosa yang sama, karena kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan dalam hidup kita ini. Kita akan diarahkan Tuhan untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa kita dan meninggalkan prinsip yang salah bahwa dosa itu adalah hasil atau perbuatan nenek moyang kita, tapi adalah dengan sendirinya kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Kiranya kita diberangkatkan pada pagi hari ini untuk melakukan setiap aktivitas kita, diberkati Tuhan segala pekerjaan kita, diberkati Tuhan segala usaha kita. Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang mendengarkan firman-Nya di dalam hidupnya. Shalom. Amin.